Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di David by YouTube Podcast. Dan hari ini kita kehadiran seseorang yang bertanggung jawab atas apa ya dibilangnya panggung audio atau apanya ya. Ya di slang, naif, tapi nggak cuma slang atau naif juga, banyak sekali pengalaman beliau. Dan hari ini kita kehadiran Bapak Sony Subowo. Oke, selamat malam. Malam atau pagi, siang, sore, Bapak? Pagi, siang, sore, malam. Aduh, alhamdulillah. Mas sehat ya, Mas ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih udah mampir ke sini. Mas Sony ini mendingan kita tanya langsung aja. Mas Sony itu profesinya adalah seorang Audio engineer. audio engineer. Tahu audio engineer? Nah, itu makanya di luar sana, Mas, mungkin kayak gue sendiri juga taunya kan umumnya sound engineer, Mas. Iya, bener. Kok Kebanyakan. ternyata sekarang gue baru tahu namanya ganti lagi atau gimana? Audio engineer, Mas. Iya, memang ya audio engineer itu kan karena keilmuannya dalam bidang audio. Audio engineer. Itu ya, audio itu kan peralatan-peralatan yang dioperasikan oleh seorang engineer. Engineer tuh kayak opretnya, Opretnya mengoperate. yang mengoperasikan gitu Iya. kan. Engineer itu yang mengoperasikan peralatan-peralatan audio tadi. Oke, Makanya namanya audio engineer. siap. Audio engineer itu mengolah suara Suara sumber utama, sumber utama, kemudian masuk ke dalam peralatan audio, diolah oleh orang tersebut, diolah sama si engineer-nya si Iya. audio ini, baru dikeluarkan baru dikeluarkan lagi untuk yang pendengar pendengar audionya. maupun itu di live show atau di Broadcast, TV. atau di kaset CD segala macam. Berarti boleh kalau di saya bahasa simpelnya, sebelum hasilnya didengar, Ya. itu ada yang Ada proses. between tengah itu, Iya, bit di tengah itu namanya proses audio. proses audio. Iya, proses audio itu makanya dia namanya audio engineer. Oke. Nah, kalau seberapa penting sebenarnya pekerjaan seorang audio engineer? Sangat penting. Gimana tuh, Pak? Terutama ya dalam bidang apa aja, misalnya kita ngomong rekaman. Kalau nggak ada audio engineer, lu rekaman, terus istilahnya nggak di mixing, langsung dikeluarin gitu ya. Yang didengar nanti hasilnya nggak nyaman. Betul. Nggak proporsional. Kadang butuh seseorang yang emang mengerti banget Iya. di Bidang bidang ini. bidang audio itu ini. karena ketika dia mixing itu bukan hanya pengetahuan teknis mengenai audio yang harus dia pahami, tetapi ada sisi lain, yaitu sisi seni, art. Jadi nggak cuma teknis, Tapi dibutuhkan seni. seni, Jadi seorang operate atau engineer itu nggak cuma melulu teknis. nggak melulu teknis. Oke, nah ini Dia harus asik nih, Mas. Kalau dia harus Berarti kayak seniman juga ya, Mas ya? dia seniman. Actually. Seniman. Oke, Kalau gimana misalnya inilah kalau kita ngomong dalam panggung misalnya, panggung, katakanlah panggung naif atau panggung slang, Ya. misalnya musisinya 5 orang, maka si audio engineer itu adalah musisi yang terakhir, musisi yang keenam. Ini let's say slang atau naif gitu, atau Beatles lah. Atau Beatles lah, 4 orang nih biasanya Ya. yang kita taunya. Tapi seorang audio engineering dibilangnya adalah Musisi terakhir. terakhirnya. Iya. Karena sebelum nyampe ke audiensnya, butuh dia itu nih. dia, karena dialah yang bisa menyampaikan maksud daripada si musisi ini. Translator ya, Mas? berarti? Translator. Translator yang mendibawa si musisi iya, ini ya? semacam ya kayak apa ya? Jembatan iya, ya. Jembatannya. Sebelum nyampe ke audiens. Sebelum nyampe ke audiens. Dan si audio engineering ini atau yang tadi Mas Sony bilang itu dengan seninya itu berarti mereka harus main banget dong Harus dengan main si banget. musisinya ini. Harus masuk banget. Harus bisa ngobrol sama si musisinya. Makanya dulu kita ngobrol kan, nih maunya gimana betul. nih? Iya. Ini maunya gimana nih? Mau bikinnya gini. Ntar gue sampai ini bener nih Ya. yang akan disampaikan ke audiens persis sama yang lu mau. Iya. Nah, gua kasih saran kan. Oh, kalau begitu kayaknya harus begini, gini. Nah, ada saran, ada masukan. Jadi ada komunikasi antara si engineer dan si musisi. Nah, dengan begitu akan menghadirkan sesuatu, musik lu itu utuh sampai ke penonton, Oke. sampai ke pendengar. Tapi utuh. kan banyak musisi yang emang sebenarnya nggak kenal si engineer ini gimana? Nah, Mas? itu salah. Oke.
salah. Karena Berarti harus kenal ya Mas ya? harus kenal. Terus kemudian si engineer-nya harus tahu lagunya. Harus paham lagunya. Dengan dia paham lagunya, oh lagunya tuh seperti ini. Lu bisa ngebayangin nggak? Kalau misalnya gua nggak paham nih, terus gua suka musik metal. Heeh. Tiba-tiba yang main nih, musik jazz. Oke, padahal biasanya Mas Sony Metal. metal gitu. Terus ini musiknya jazz. Kurang Ntar jadinya apa? Tiba-tiba gimana tuh Mas? Kalau kondisinya kayak gitu, karena nggak saling kenal. Nah, nggak boleh. Kita harus benar-benar bisa meneruskan apa yang ada di Si musisinya ini untuk nyampe. untuk sampai ke penonton. Nah, kemudian yang kedua, dia juga harus bisa bertindak sebagai penonton. Oke, Misalnya ada penonton 10, dia adalah penonton pertama. dia harus jadi penonton pertama. Kalau si audio penontonnya engineer. si audio engineer, kalau dia penontonnya ada 100.000, dia tetap penonton pertama. Karena Dia sebagai penonton dia harus bisa merasa nyaman, enak, enak, bener, ini sesuai, nyampe. ini dia nih. Gitu. Si audio engineer itu bertindak sebagai penonton juga. Harus bener dulu. Harus benar dulu. Kalau dia sudah merasa nyaman sebagai penonton, ya berarti udah bener. Dia juga harus melihat nih, bagaimana penonton di kiri, di kanan. Oke. Enjoy nggak? Kalau dia nggak enjoy, berarti ada yang salah. Bisa jadi secara teknis dia salah, atau yang dia sampaikan, yang dia bikin nggak sesuai. Berarti intinya emang harus kenal ya Mas? Harus kenal. Soalnya banyak banget kan emang kita manggung-manggung aja nih. Saya kan musisi Iya. nih Mas. Iya. Dia manggung-manggung aja, siapa yang engineer-nya kita kadang nggak kenal juga. Kadang pernah Mas Sony, kan kalau Mas Sony udah kenal. Iya. Kadang Mas Sony pernah berhalangan, ya siapa yang gantiin gitu Iya. kan pernah gitu. Iya. Tapi kan si penggantinya itu. Penggantinya itu gue sudah pesankan bahwa lu harus kenali lagu-lagu Naif. Harus kenali bagaimana tampilan Naif di panggung seperti apa. Lu harus kenali. Kebanyakan orang-orang yang menggantikan gue itu mereka sudah ada message itu, sudah ada pesan itu. Dia harus betul-betul memahami si penampil. Iya. Jadi nggak asal bunyi. Karena buat gue sound itu bukan hanya sekedar suara, Tapi bisa kan bukan hanya sekedar bisa didengar, tapi bisa dirasakan. nah, Gitu. suara itu bukan cuma bisa didengar, tapi lu harus dapet feel atau rasanya Rasa. ke ya itu. Nah, untuk mentranslate rasa itu kan pekerjaan paling susah. Itu seni. Itu seninya ya, dengan rasa itu. Dengan seni, makanya pengetahuan teknis yang didukung kemampuan menerjemahkan seni. Wow. Apakah semua bisa dipelajarin? Kalau teknis kan ada basicnya standar Teknis dipelajarin. banyak, sekarang banyak sekolah audio. Iya. Ada di mana-mana sekolah audio. Audio engineering sekarang banyak sekolahnya bisa dipelajarin. Pun kita nggak mampu sekolah, kita banyak ada workshop, ada YouTube. Channel YouTube begitu banyak ya, tetapi kalau kita baca, kita misalnya melihat channel YouTube pelajaran-pelajaran teknis, jangan hanya dari satu channel. Harus dari beberapa channel. Oke. Untuk pembanding. Apakah pelajaran nilai yang materi yang sama, kita harus cari di tempat lain. Sama nggak pendapatnya gitu. Iya. Kalau beda, kenapa berbeda? Nah, jadi tidak berbelajar dari satu sumber, tapi dari banyak sumber. Nah, itu secara teknis. Kemudian kita melatih diri untuk merasa itu. iya, melatih diri untuk hal-hal tersebut, hal-hal yang kita pelajarin secara teknis tersebut, kita latih. Kita latih. Jadi kita sudah punya pola. Terbiasa dulu dengan Udah terbiasa dulu dengan toolsnya gitu, toolsnya udah terbiasa, Baru? macam-macam. Apalagi sekarang banyak istilahnya offline editor. Oke. Kita bisa mempelajari di offline editor, misalnya tidak ada komputer sekarang sangat mudah ya, sangat mudah. Banyak ada teman yang punya komputer yang bisa kita bisa belajar bareng kayak gitu. Itu secara teknis. Kemudian secara seni, kan dia harus sebagai seorang mix engineer nggak cuma kemampuan teknis yang harus ditingkatkan, kemampuan seninya juga, memahami seni juga dia harus mampu. Gimana cara memahami seni? Gimana? Nah, kalau gua paling mudah, bukan karena dulu gua Bukan karena seorang musisi juga. bukan karena dulu seorang By the way, musisi. Mas Sony dulu emang basisnya.
Mari RM. Anjing. Nah, oke. Iya kan? Nggak cuma bukan karena backgroundnya Mas Sony seorang musisi, Bukan. tapi apa yang bisa dipelajari dengan Apa yang bisa dipelajari? Misalnya kita banyak mendengarkan lagu. Satu, dengan banyak mendengarkan lagu kita tidak berpatokan pada satu genre. Kalau mau jadi engineer ya. Oke. Jangan kita mendengarkan lagu, oke gue maunya denger lagu R&B terus. Iya. Lu mesti dengerin sampai musik dangdut. Perluas itu ya. Dangdut. Dangdut itu identitas kita, Indonesia. Exactly. Setuju. Karena di Indonesia ada Raja Dangdut. Bang Haji Roma Irama. Ada Ratu Dangdut. Elvi Sukaisi. Yang nggak ada Putri. di luar. Pangerannya ada. Siapa ya? Alam ya. Pangeran Dangdut. Ada. Nah kata Mas, memperluas kuping gitu untuk Kuping, pendengaran. wawasan pendengaran. Kita bisa melatih kan. Jadi melatih seni kita melalui kita mendengar. Mendengar, banyak mendengar. Kemudian kita banyak tidak menutup diri lah. Kita jangan sampai sebagai engineer tuh kita Otakin musik ini. otakin musik ini kita terus menutup diri sama Nggak dengan mau belajar dengan musik sama yang lain. dengan pengetahuan juga karena audio itu kemajuannya seperti pesawat tempur. Kenceng banget Mas. Kencang banget pesawat jet. Jadi kita update-nya terus gitu ya? Update-nya Gila terus. gitu. Kalau kita ngikutinnya naik sepeda motor. Ketinggalannya hari-harian kita. Berarti harus update banget ya, Mas? Update paling enggak kita Update itu sebenarnya menyesuaikan ya Mas? menyesuaikan. Kita nggak bisa lagi sekarang dulu zamannya analog. Terus enggak, gua harus analog karena soundnya analog tuh hebat. Oh, iya. Enggak, sekarang zamannya digital. Iya, iya. Jadi kita harus tahu prinsip digital apa semua segala macam kita harus Prinsip tahu. analognya juga udah paham. Analog udah paham ya, kita harus masuk ke situ. Jadi kita harus ikutin. Kita ngikutin paling nggak naik pesawat baling-baling, pesawat sama-sama pesawat meskipun Setidaknya baling-baling. adjust. Nah, Jalan jalan. dan ikutin perubahannya. Iya, kayak gitu. I see. Mas Sony udah sejak kapan tertarik audio? Gua tertarik audio sih sebetulnya sejak zaman sekolah. Zaman SMA itu gua udah sangat tertarik sama audio. Mulai dari situ, mulailah band-bandan apa segala macem. Sampai pada suatu saat itu gua lebih merasa tertarik sebagai orang belakang layar ketimbang Dibanding orang yang tampil. performer. Dibanding performer. Tapi padahal perform juga, tapi di belakang layar. Iya. Gitu. Kenapa tuh? Ya, karena gua merasa ini Ada yang lebih menarik. lebih ya? menarik. Ini ada hal yang belum disentuh waktu itu ya. Masih rare. Masih rare. Ini sebenarnya ini lahan gua nih. Ya, Jadi udah mulai cerdas. berpikir situ. Ini Ngambil lahan gua. perairan yang lebih segar lagi. Lebih dibanding segar. yang butek yang Iya. merah gitu. Cari yang segar Nah, yang sepi yang nih, segar masih nih. sepi nih. Iya kan? Oke. Nah, itu tahun 80-an ya Oke. istilahnya. Udah di situ. Kemudian sampai gua memutuskan gua berhenti, gua nggak main musik lagi di tahun 90. Gua benar-benar lari ke audio. Karena gua rasa audio masih berhubungan sama musik karena gua benar-benar ingin tetap ada di dunia musik apapun itu. Nah, gue punya pengalaman bersama Naif sama Mas Sony juga tuh ya banyak sekali hal-hal ajaib dalam arti dengan disiplin keilmuannya Mas Sony gitu. Nah, waktu contoh misalnya kita manggung di mana ya, Kuningan kalau nggak salah Ya. itu ada atasnya kaca, gedung kaca Betul. semua gitu. Ya. Apa Imperium apa lupa kita. Gue baru datang gue dengerin kok, waduh, ini soundnya kok semua yang manggung gue nggak ada yang bisa nikmatin bos, mantul semua Ya, karena atasnya betul. gedung kaca gitu ya. Ya. Jadi ini emang penontonnya pada nikmat nih, gue aja nggak bisa denger si performer sebelum kita nih manggung gedebang-gedebung tapi nggak suaranya kemana-mana gitu. Wah ini gimana manggung? Udahlah gue manggung aja gitu. Dan saya kan sebagai performer nggak tahu dong di depan Yeah. kayak gimana. Ternyata ya ini tugasnya seorang audio engineering lah, ngakalin gimana sih supaya tadi gue manggung tuh nggak seperti band-band sebelum yang wah gulung-gulung Yeah. gitu. Pas gue tanya gimana, aman nggak tadi suaranya? Enggak, pada bilang bagus lo sendiri gitu karena kok bisa gitu ya, maksudnya yang lain gue ngerasa pasti bakalan seperti mereka gitu, tapi Mas Sony bisa ada hitungan sendiri tuh gimana sih? Iya, pada saat itu memang kita kan nggak soundcheck ya. Ya. Kita nggak soundcheck karena kita waktu itu ada dari mana, terus kita langsung ke situ.
Begitu datang ke situ, hal yang pertama gue lakukan adalah gue langsung ke area penonton. Gue coba denger, oh situasinya seperti ini. Bener-bener band-band yang tampil sebelumnya nggak bisa kita denger. Itu main apa mereka nggak tahu gue. Rame, Gue tapi bilang rame, cuman rame ya. dangdung wang wang wang. Buang-buang itu Karena ruangan gitu. ya karena ya pertama kita kan memang selalu kalau di kita tuh bikin event, bikin konser atau apapun di ruangan apapun yang dianggap ya bisa dibikin. Jadi nggak ada aturan, oh ini nggak bisa, nggak. Harus di Ya semua harus bikin dimanapun. Nah itu jagonya orang-orang Indonesia tuh bikin event di bisa di mana aja bisa. Padahal ternyata harusnya enggak juga ya. Terus, nah gue mempelajari oh ruangan ini seperti ini. Yang gue lakukan adalah mengurangi efek buruk tersebut dengan gue sampaikan kepada kru, tolong nanti level yang di panggung dibatasin, jangan berlebih. Terus gue sampaikan juga kepada Pepeng kan waktu itu, mainnya tolong agak ditahan. Jangan terlalu full. powernya. Nah itu kan komunikasi kan. Ya. Komunikasi kita dengan musisi. Nah, akhirnya ya alhamdulillah banyak komen di medsos apa segala macam. Waduh, yang bisa didengar Cuma band cuma kita doang. band kita doang. Ya, aneh juga karena gue juga. ngerasa bakalan nggak mungkin nih karena ruangannya begitu Ya, gitu. tapi ternyata bisa diakalin juga. Bisa diakalin. Ada hitungannya juga. Ya, ada hitungannya. Ya, tapi yang harus pertama dilakukan adalah komunikasi. Komunikasi dengan tim, kru, dan lain-lain. Kemudian komunikasi sama musisi. Nah, ada pembatasan-pembatasan. Ya. Karena situasi. Ya. Gitu, seperti itu. Ya. Mas, udah pernah atau sekarang nih musisi-musisi siapa aja yang Mas Sony pernah handle? Kalau musisi yang pernah gua handle sih banyak ya. Kalau dari dulu Indonesia tuh, dulu deh. Indonesia tuh dulu ada mulai dari Kantata Takwa, ada Iwan Fals, terus ada Yang di Senayan Mas Sony juga? Senayan di Yang konser Kantata Takwa itu? ya di Senayan, terus kemudian Padi, Yes. terus kemudian Slang, Slang, Naif. Naif, Raisa, Raisa, terus kemudian Mas Sony. pernah pegang Gigi juga, pernah pegang almarhum Chrisye, tour waktu itu, terus mungkin banyak ya. Kalau yang dari luar nih Mas, saya pernah dengar Mas Sony tuh termasuk sound engineering yang punya istilahnya certified. Jadi kalau ada dari artis dari luar, Mas Sony udah punya certified yang qualified untuk bisa ada di tim ataupun produksinya. Misalnya artis luar siapa aja tuh, Dulu Mas? banyak banget ya, dulu banyak banget artis luar sewaktu dari Korn, terus banyak sih, hampir semua. Justin sih dulu. Bieber aja Mas Sony? Justin Bieber ya. Terus kemudian Itu kalau biasanya dari pihak artisnya meng-hire deh berarti Enggak, atau enggak, memilah enggak. atau gimana sih? Dari pihak IO atau promotor di Event Indonesia, minta nyariin. minta kita pegang gitu, untuk kita membantu band-band bule tersebut untuk ya pertama komunikasi kan, kita jalan komunikasi karena gini, kalau band-band luar tuh mereka kuat di pre-productionnya. Pre-productionnya itu kan melakukan sebuah persiapan paper, kemudian dikomunikasikan kepada penyelenggara, kepada lokalnya, segala macam. Nah, dengan kuatnya itu, maka terjalin komunikasi yang bagus, semua bisa terpenuhi. Kalaupun ada yang tidak terpenuhi, oh ini bisa diganti apa ya, gitu. Nah, itu komunikasi. Antara yang dari luar dengan Dari yang luar lokalnya dengan yang gitu. lokal. Kalau yang benar-benar aku pegang itu, waktu Devkos pertama, Manggung di Jakarta. manggung tour di Indonesia. Oh, tur Indonesia. Tur Devkos Indonesia. itu pemain Saxophone, Devkos pemain saxophone, kita tur berapa kota, 5 kota apa berapa kota, gitu sampai akhirnya Devkos sempat ngajak ikut gua deh ke luar gitu. untuk diterus Ya, bantuin untuk bantuin engineering juga ya, gitu. tapi aku nggak mau lah gitu, gua nggak mau. Gue mendingan mengabdi di Gua bangsa mendingan sendiri dah. di Indonesia karena di Indonesia ini mesti dibangun Banyak betul dibenahi ya, banyak Mas, ya. dan gua merasa waktu itu gua nggak ilmu gua, pengetahuan gua mengenai audio nggak begitu Wah, wah merendah, gitu, meskipun merendah ya banget. meskipun dia suka gitu, meskipun dia suka, manajernya suka ngajak gua gitu, tapi enggak lah, gua tetap di Indonesia karena gua benar-benar pengen Indonesia maju di bidang audionya gitu. Mas Sony ini
terkenal katanya picky dalam memilih artis atau musisi yang mau dipegang gitu, istilah mau di engineering. Iya. Apa benar begitu? Kenapa tuh Mas? Gue itu pilih-pilih bukan masalah karena honor, bukan fee, bukan. Iya. Tapi pertama gue pilih-pilih, ini artisnya mau nggak komunikasi, mau nggak ngobrol sama gue. Gitu, yang penting ngobrol dulu. Karena gue nggak mau langsung, mas mixing ini ya, oke, enggak gitu. Tapi ngobrol dulu. Pertama ngobrol, terus kemudian gue tahu materinya. Karena dari ngobrol itu kita akan tahu materinya. Oh begini, konsep lu begini. Nggak mungkin Ya tiba-tiba. kayak tadi harus gue terjemahkan, harus gua Mas Sony terjemahkan Iya. sebelum nyampe Gue ke nggak mau tiba-tiba gue pegang musik kita nggak gitu katanya. Gue nggak mau itu. ya. Gue mau mereka nyebut ini yang kita mau. Nah, Oke. gue mau keluar selalu kata-kata itu. Ini yang kita mau. Jadi Nah, benar-benar gue kalau misalnya yang sama musisi luar itu juga begitu, juga memperlakukan begitu. iya juga begitu. Mereka udah langsung ada latihan sebelumnya malah. Waktu itu sama Devkos sempat latihan berapa jam gitu. Oh, ternyata musiknya gini, udah denger CD-nya dia kasih kan CD. Oh, ini berarti memang strukturnya adalah ya memang saxophone harus di atas. Karena kan dalam mixing itu gue membangun seperti piramida. Jadi bentuk piramida, bagaimana susunan piramida. Jadi siapa yang harus di atas? Kalau Oke, kita lihat. yang emang harus di depan. Iya, di depan piramida. Piramida. Kalau kita lihat dari sisi mana, nah, lain lagi. Kalau dari depan ya segitiga. Segitiga. Kalau agak geser dikit, ada dimensi. dimensi. Udah bicara seni. Point of view-nya juga harus dalam sound itu apa istilahnya tuh kayak holographic ya? Apa Iya, sih? jadi dalam bayangan kita sudah bisa ketika mau mixing itu udah bisa tahu dalam benak kita. Oh, komposisinya jadi hampir sama seperti Nggak musik. flat Nggak flat. Jadi semua dikomposisi. Ini instrumen ini ada di sini, instrumen ini di sini. Di sini bottomnya apa? Di paling atasnya apa? Itu ilmu untuk itu tetap rasa, pakai rasa. Ya itu Itu seni. seninya. Seni. Yang bisa dipelajari juga. Bisa dipelajari. Bisa ada teknisnya. Ada teknisnya, bisa dipelajari ya. Itu kita bisa banyak mendengar, kemudian kita banyak mencoba, segala macam. Terus kita banyak, ya kita lihat lah siapapun yang mixing. Kemudian yang paling penting kita mau menerima kritikan orang. Ya kayak kritikan berarti Mas ini pernah nggak melakukan kesalahan di panggung gitu? Melakukan kesalahan di panggung pernah. Ya, Kayak contohnya waktu David lah. David tiba-tiba gue lagi mixing, gue merasa kok ada yang aneh nih. Apa yang aneh ya? Gue lihat ke panggung, oh sialan ganti gitar. Gue belum buka channelnya. Gue main ganti gitar Ganti gitu. gitar, nggak ada komunikasi. Mas Karena Sony nggak tahu masih pakai channel yang gitar sebelumnya. gitar sebelumnya. Oh. Ya. Kedengarannya kok aneh gitu. Ternyata, nah Berarti salahnya di gua, Mas. Gua nggak bilang Mas Sony, Mas gua ganti gitar. Mas Sony kok jauh ya, kan? itu kan balik lagi komunikasi. Iya. Komunikasi antara yang di panggung sama yang di FOH. Kan kadang ganti Sulit. gitar kan gara-gara senar putus misalnya Ya, Mas gitu. Nah itu kan nggak ketahuan waktu itu gara-gara Iya. senar putus. Padahal kita harusnya ganti gitar. Oh di lagu ini gitarnya ini. Iya. Pada saat itu kan enggak. Oke. Jadi dalam konsep gua adalah lagu itu masih gitar yang itu. Ternyata gara-gara senar putus ganti gitar dan gua nggak tidak terinfo ke gua. Nah putusnya komunikasi juga bahaya. Jadi bisa. Tapi kalau misalnya, Iya, bahaya. Iya Oke. kalau misalnya gua nggak tahu bahwa nggak biasa bahwa di situ ada gitar akustik, ya mungkin lempeng-lempeng aja, ya kan, lempeng-lempeng aja. Kadang hal yang kita sering harus lakukan adalah bahwa satu band kita pegang komposisinya seperti itu, Kebiasaan seperti itu harus masuk di kita. Jadi makanya gue bilang kita kalau Cepat sebagai tanggapnya ya, cepat iya, tanggap. cepat tanggap. Responsifnya. Nah, sementara kerja di lapangan tuh tekanannya kan tinggi. Belum melihat penonton kadang-kadang orang gemeter, grogi, keringat dingin, banyak. Mas Sony katanya pernah penontonnya Slang Ya. pernah bandel banget sampai akhirnya Mas Sony matiin audionya, gimana ceritanya tuh Mas?
itu memang kan ya slankers tuh kan Iya. tipikalnya Bawa bendera misalnya. bawa bendera brutal, Digendong sampai tinggi-tinggi. gendong sampai tinggi, pakai bambu, terus suka naik barikade. Oke. Udah, gue bilang turun. Itu ngomong langsung ke penonton. Pakai toa apa nggak? ngomong? Enggak, gue samperin. Oh, samperin. Jadi gue tinggalin mixer, gue samperin. Turun nggak? Oke. Turunin nggak tuh bendera? Gini. Karena ganggu kerjanya Mas Ganggu Sony kerja gue dan ganggu penonton di belakang. di belakang. Oke. Semua pengen nonton, pengen nonton penampil ya. Tapi kan terhalang nih. Iya, Yang ini berdiri di barikade, kasihan. Jadi gue bilang lu jangan egois. Mau lu aja sendiri enak. Iya. Yang di belakang kasihan. Gue juga susah nih. Gitu kan. Wow, malah ngeyel. Gue matiin ya, gue bilang gitu. Ngomong langsung ke Iya. dia masih di atas gitu. Masih, gue bilang gue matiin ya. Gue balik ke mixer, gue matiin aja. Tapi slangnya masih main tuh. Masih. Dia nggak denger. Enggak. Mampus lu. Akhirnya gimana tuh? Ya, gue matiin, pada nengok semua kan. Nah, gue bilang, turun nggak? Turun. Turun. Oke, turun, buka lagi. Jangan sembarangan lo sama sound engineer atau audio engineer satu band ya. Ya, kita kan dia maksudnya- punya kuasa gede, powernya gitu. Satu lapangan kan harus dapat Iya. sama gitu. Kenapa lu mau Juga egois pelajaran gitu? buat para penonton juga ya. Mas Sony pernah disepelein orang selain tadi termasuk sepelein kan berarti kan? Ya, gua disepelein orang nggak pernah lah. Apalagi sama orang sound aja gua pernah disepelein. Gue kayak pernah sering denger tuh ceritanya. Gimana Jadi tuh, Mas? waktu itu pernah nih kita pernah event kita nih di Senayan nih. Iya. Event kita di Senayan, tiba-tiba gua ke mixer, gua mau pegang mixer, tangan gua ditepak. Anjing. Terus. Gua bilang, waduh. Ini masih muda apa lebih tua dari Mas Sony itu orang? Ya, Lebih muda. Lebih muda lah. Lebih muda kan Lebih berarti muda. kan? Tapi kan tampilan gua muda. Ditepak, Mas. Oh iya ya, Tepak Mas Sony. tangan Mas gua. Sony masih umuran gue lah tampak. Iya, gua kolonial. Tapi isinya milenial. Iya. Enggak Mas, tapi berani amat nepak gue aja kagak berani Mas. Lah, gua kagak ngerti juga. Tangan gua Lagi ditepak. cek sound. Kita belum sound check, kita Oh, baru belum. mau sound check. Gua kan kebiasaan gua adalah begini. Ketika sampai di lapangan, gue lihat gua selalu harus dengerin sistem. Oke. Sistem tuh ya speakernya apa segala macam. Ini kerjanya sempurna apa enggak? Maksimal enggak gitu kerjanya. Gue harus dengerin sistem. Gimana cara gue dengerin? Dengan lagu gue. Lagu yang biasa gue dengar. Jadi gue melatih diri gue mendengarkan satu buah lagu Yang biasa. selama berbulan-bulan setiap hari lagu yang sama di sistem di rumah gue dan di earphone, di headphone. Buat apa tuh Mas? Biar jadi Referensi. kebiasaan. Jadi Buat referensi. Jadi gue tahu, oh lagu ini nih instrumennya seperti ini, ada reverb time-nya seberapa, Oke. vokalnya seberapa. Boleh tahu lagu apa Mas? Kalau yang dijadiin itu terakhir. Sekarang banyak lagunya banyak dipakai sama teman-teman engineer, banyak lah engineer pakai itu lagu dari Judulnya boleh? lagunya Jeff Buckley. Jeff Buckley. Ya, Jeff Buckley Oke. lagunya. Itu banyak dipakai karena itu lagu mudah dan konstan. Jadi ketika kita mau ngecek sistem, jangan pakai lagu yang susah. Referensi itu. Ya pakai lagu yang selalu didengar yang Mas selalu Sony. kita dengar, tetapi kita cari lagu yang benar-benar mudah, lagu yang konstan, Dipecahnya simple gitu, tahu Iya. tahu detailnya ya. tahu detailnya, Oke. simple lah. Kita dengerin pakai lagu itu. Nah, gua dengerin kan lagu, selalu dengerin pakai lagu itu. Jadi gua tahu. Nah, gua bisa merubah, bisa melakukan fine tune. Fine tune tuh membuat supaya speaker itu bisa terdengar sama seperti yang biasa gue dengar. Jadi lagu itu dengan begitu pekerjaan gue akan menjadi mudah. Iya. Gitu. Nah, Ada kalibrasinya. ada kalibrasinya, itu fine tune. Itu sebenarnya harus dilakukan oleh seorang mix engineer live. Jadi gue mau dengerin, Pas mau nyetel tuh ya. mau nyetel itu tangan gue udah keburu ditepak. Kan? Mau ngapain Pak katanya? Saya mau dengerin lagu. Dengerin di iya. rumah dong. Dengerin lagu, saya mau cek speakernya. Cewek mah. Hah? Cowok kan? Cowok. Oke, terus. Terus ya udah dia puterin lagu dia. Wah, lagu apalah susah banget gitu kan. Oh, dipakai di bawah CD Iya, gitu apa lagunya? lah dari handphone dia. Iya. Gue bilang, oh boleh lagu saya nggak? Saya dari Naif. Gue bilang, oh iya Pak, boleh silakan. Tetap dia yang colokin apa segala macam, gue yang play, dia yang naikin
levelnya juga. Nah, Kan Mas gue Sony nggak boleh megang nggak gitu, boleh nggak megang boleh nih. megang Ya, apa mixernya lah gitu ya. ya oke. Gue bilang didungurun kenceng. Gue bilang pelanin. Gue jalan ke depan. Mas, pelanin lagi. Gue jalan lagi. Gue bilang pelanin lagi. Gue suruh pelanin. Sampai begitu pelan, gue dengar. Gue panggil dia sini. Mas. Dengar nggak? Sini. Nggak enak. Nggak dengar kan? Yang nepak tadi Iya. tuh. Kenapa tuh? Nggak bener nih sistem. Terus dia ngomong apa tuh? Robah, gue bilang. Nggak lama bosnya datang. Bosnya datang ngenalin gua. Pak Sony kata. Jadi karena orang banyak yang tahu nama, tapi nggak tahu muka gitu loh. Karena saya kan Tuh kalau gua udah gimana ya? Apa bahasanya kalau kayak gitu ya? Lu jangan rendahin orang dulu deh sebenarnya kalau di mana-mana gitu. Gitu ternyata ya akhirnya tuh orang itu dong mingser. ya akhirnya ya udah. Maaf Bang. Oh Pak Sony. Gitu. Oh jadi dia tahu nama, nggak tahu orang. Dia bilang, ya saya Sony, maaf ya. Gue bilang ini tolong dibenerin dulu sistemnya. Akhirnya bongkar, benerin dulu. Salah bikin sistem awalnya. Iya. Nggak bener. Nah seperti itu kayak gitu. Ya itu ya pelajaran juga buat orang-orang di lapangan juga. Jangan pernah merendahkan siapapun juga Ya, gitu. Nah, gue juga pernah bagi pengalaman juga Mas. Kita pengalaman waktu sama Naif aja yang menurut gue Mas Sony itu kinerjanya asiknya tuh gini. Misalnya kita pernah manggung di SMA di Tuban kalau nggak salah. Itu kan hujan derasnya minta ampun dari sore ya. Dari sore ya. Sampai malam pokoknya hujan deras. Kita manggung di SMA lupa ya, SMA negeri Di berapa. Ungaran. Ungaran. Itu penampilnya ada Bara Suara, ada sebelum kita tuh ada Band-band lokal lah. band lokalnya juga. Nah, kita tuh udah datang pokoknya harus main jam 9 gitu ya, jam 9. Tapi kok hujannya nggak berhenti deras mulu gitu. Jadi kita tungguin deh sampai jam 12, kalau hujannya nggak berhenti ya udah mau gimana gitu. Ternyata hujannya emang nggak berhenti ya Mas ya, tapi mereda sedikit ya. Mereda sedikit. Dan panggung tuh udah acak-acakan ya Mas ya, udah kasihan deh anak SMA-nya tuh udah pada sedih gitu, nangis, acaranya kayak berantakan gitu. Naifnya belum manggung juga, tapi kita masih di backstage, masih lengkap, kita masih nunggu kemungkinan gitu. Mas Sony ini bolak-balik ke gimana Mas kemungkinannya? Panggung kan udah kena hujan dan parah gitu. Apa masih memungkinkan kita manggung? Ayo manggung aja, siap. Udah ya, bisa nih. Serius gitu. Kan katanya speakernya hancur. Lu gimana ceritanya tuh Mas? Nah, jadi gue cek kan, oke, sistem monitor aman-aman semua. Dan polisi waktu itu kan ngasih izin. Oke, kalau memang Naifnya bersedia, oke nggak apa-apa, silakan aja main. Berapa lagu, kasihan juga ini. Ya udah kita usahakan lah, bilang. Terus gue bilang sama tim, monitor ini aman semua, oke. PA udah nggak aman, mixer FOA udah tertutup, udah nggak aman. Jadi kita harus main darurat, side wheel kita rubah. Side wheel hadapin ke penonton. Jadi speaker yang tadinya utama buat penonton itu udah nggak nggak bisa. Nah, speaker panggung Yang buat player. buat player dibalik buat penonton. Buat penonton. Iya. Itu Dibalik cepat tanggapnya Mas Sony. Cepat tanggapnya. Terus gue bilang, Mas, kan FOA nggak bisa mixernya. Nggak apa-apa, mixingnya dari monitor. Ntar gue pakai HT. Oke. Ntar gue pakai HT. Nah, kan sekarang itu kan udah situasi kan. Jadi kita harus tampil. Kita tampil aja mereka sudah sangat suka. Iya. Nah, kita tampil dengan segala kekurangan, kemungkinan, apapun ya kita harus laksanakan apa yang paling mungkin gitu. Jadi kita harus cepat manggung. Tetap manggung, penonton bisa dengar dengan engineer juga harus cepat tanggap juga cepat tanggap dengan situasi. Iya, dengan situasi. Dan akhirnya kita berhasil manggung. Penonton bisa dengar, aman. aman. Meskipun anak sekolahnya ternyata udah banyak pulang karena disangkain udah nggak main. dan kita masih lanjut jam malam itu, dan selesai itu kita disamperin anak-anak SMA-nya itu dengan doa dan nangis semua gitu, terima kasih gitu. Itu buat saya Mas, itu bayarannya tuh sebenarnya melihat anak-anak sekolah itu yang aduh makasih gue yang sedih nangis bahagia karena kita bisa main
selesai Iya. tanpa kita kabur, bukan kabur, tanpa kita nggak jadi main, Iya. tetap jadi Tetap. main dengan kondisi apapun. Iya, dengan gitu. kondisi Itu apapun. anak-anak SMA Ungaran itu Iya. sangat Berterima kasih. berterima kasih. Iya. Senangnya gue tuh ngeliat mereka menangis bahagia karena jadi tetap naik gunung gitu. Ya itulah Itu karena bayaran nih buat gue lebih. hal itu bisa terjadi, bisa mungkin karena kan gue selalu bilang bahwa ketika kita bekerja dengan ini kita membentuk tim teknis. Jadi bukan gue kerja sendiri, lu kerja sendiri, ini tim kru nih apa segala macam. Enggak. Ya. Kita nih satu tim Yes. produksi. Jadi kita benar-benar solid. Ketika mutusin ini semua udah tahu, oh ini begini. Gimana ini? Ya. Untuk koordinasinya Ya. langsung tahu. Ada plan A, plan B, memang Plan, selalu selalu ada ya gue kemungkinan itu, ya. selalu setiap dalam pekerjaan tuh gue mempunyai beberapa perencanaan gitu. Nah ya karena ya situasi yang kita nggak tahu kan di Indonesia tiba-tiba hujan apa segala macam, gue udah punya planning sebetulnya. Ya. Mas Sony sekarang lagi rajin bagi-bagi ilmu seperti hari ini juga bagi-bagi ilmu audio ya Mas ya. Itu kasih tahu kenapa Mas? Kenapa gua rajin-rajin bagi ilmu, bagi ini? Sebenarnya gua bukan membagi ilmu, Ya. karena gua itu hanya membagi apa yang gua alami. Apa yang Apa yang gua experience ya, Mas Sony. experience gua yang gua kerjakan selama ini, gua bagi, gua sharing buat temen-temen. Karena sekarang begitu banyak minat anak-anak muda untuk menjadi audio engineer. Oke. Begitu banyak minat mereka, sebagian mampu untuk mengikuti pendidikan. Sebagian lagi belum mampu. Bukan tidak mampu, belum mampu. Ya. Gua nggak pernah mengatakan seorang tidak mampu, tapi belum mampu. Ya. Ada juga yang belum mampu. Belum mau. Belum mau. Kalau belum mau, gue sarankan, lu nggak usah deh. Nggak usah dulu. Gitu. Karena pertama, kita nih ketika di sini, gue sering sampaikan adalah bukan lebih banyak ilmu teknisnya, enggak. Nah, Lebih banyak kayak, jangan gua. kayak inspirator aja gitu. Iya, kayak memberi memberi satu pandangan, Iya, satu kayak memberi ini, apa ya, motivasi. motivasi. Jadi kayak misalnya, oke, kalau lu mau di sini, hal yang pertama lu lakukan adalah bahwa lu harus menyenangi. Oke. Lu harus senang dulu. Kemudian yang kedua, lu jangan berpikir bahwa lu mencari uang di sini. Jangan itu dulu ya. Jangan Jadi itu orientasi dulu. awal. Jangan orientasi awal. Tapi lu senang dulu. Seneng. Kemudian lu jangan berpikir uangnya dulu. Oke. Dan ketiga, lu harus bisa membuat sebuah karya Dengan ilmu ini, dengan pekerjaan lu. dengan pekerjaan. Jadi jangan lu anggap Ini kerja. Ini kerja, Tapi berkarya. karya, Ya kayak musisi berkarya bikin lagu. bikin lagu. Audio engineer. Lu berkarya, tetap lu berkarya. Lu bikin sesuatu yang enak didengar, yang nyaman orang dengar. Itu yang- sebuah karya juga. Itulah sebuah karya. Kan menjadi signature lu. Jadi audio engineering itu punya signature juga Mas ya? Punya signature. Harus ya Mas? Harus. Mas Sony kalau boleh tahu signature-nya apa Mas? Gua- Jadi gue kan awam gitu. Wah ini engineer-nya si ini nih. Mana gue tahu. Tapi kalau seorang engineer bisa... Ya. Kalau orang-orang bilang signature gua adalah kenceng tapi enak. Oh, oke. Jadi istilahnya loud and clear gitu kan. Kenceng tapi enak. Ah. Woy. Kenceng tapi enak. Apaan tuh? Enak doang gampang. Biasanya empuk Mas. Empuk tuh yang enak Agak. Mas. Ini mah kenceng ya. Kenceng doang gampang, enak doang gampang. Gabungin dua-duanya. Kenceng dan enak. Ah, Nah, di luar sana kalau lo mau kenceng enak, silakan hubungi Sony Subowo. Dijamin kenceng enak. Oh gitu Mas, signature-nya yang Ya. orang umum bilang gitu. ya terus jadi setiap gua menampilkan misalnya, oke, dalam satu event kayak misalnya waktu di Singfest, Naif main sama Slang. Itu habis Naif terus Slang. Tapi bener-bener soundnya beda. Yes. Padahal alatnya sama. Jadi bisa menampilkan sound yang Atmosfer beda. yang beda dari setiap Atmosfer yang beda. terdengar sama. Kemudian kayak waktu kemarin kita terakhir main di Bandung, ketika abis Naif main, kemudian gue pegang Raisa. Itu pun sama. beda. Orang tetap bilang, beda Mas. Beda karakter Tapi tetap. sama-sama enak. Oh oke, terima Iya, kasih. yang penting enak itu. Gue cuma bilang, terima kasih aja. Mas Sony, kalau dalam membagi ilmu tadi katanya sebenarnya nggak memungut
bayaran gitu apa gimana sih Mas? Kenapa Mas? Ya, gua rasa gini, gua bukan guru. Tapi Kalau gua guru, oke, gua berhak untuk melakukan charge ya, melakukan charge untuk orang yang gua kasih ilmu. Tapi ini kan nggak, gua ini hanya membagi sedikit pengetahuan gua, membagi sedikit pengalaman gua kepada supaya mereka tuh bisa, oh, pengalaman yang sekian lama itu kita bisa jadi sharing pelajaran. dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Itu kan kalau lu bisa serap, terus kemudian lu bisa praktekkan, lu bisa kembangin, itu sangat gue sangat Lebih bayarannya lebih gede bayarannya lebih gede daripada coba nominal. dibayar nominal. Padahal Mas Sony sendiri juga apa ya istilahnya menjadi seorang kayak ngajar juga kan, kayak di sekolah-sekolah engineer pernah ngajar juga kan? Pernah ngajar, dan itu pun ya kalau misalnya di sekolah, mengajar di sekolah kita dapat bayaran ya lain karena sekolah berbayar. Ya. Tapi ketika itu Ada ada seorang murid sering dari daerah datang ke rumah minta belajar, nanya, Mas, nomor rekening apa segala macam, nggak usah. Asik. Gue bilang santai aja. Nah, karena akhirnya hubungan itu nggak putus. Jadi gue banyak temen nih. Ya kan David bisa lihat, Iya. kemana-mana Kalau kita kemana-mana, jalan ke daerah, ada aja nih. ada aja yang jemput jemput, gitu. ngajak makan, ngajak ini, ngasih oleh-oleh. Itu hubungan nggak ada Yang putusnya. lebih daripada Lebih lo daripada bayar gua sekadar gitu. uang. Jadi mungkin ya cuman itu yang bisa gua kasih kan. Tapi ilmunya sangat mahal Mas. Ya sebetulnya Ya Mas Sony sendiri kan terakhir aja masih sekolah untuk ngambil degree di Australia kan Mas? iya betul. Itu untuk apa? Maksudnya degree itu kan maksudnya secara profesional expert Mas Sony udah. Gini, banyak orang berpikir kan bahwa ngapain gua sekolah lagi? Iya, udah Misalnya profesional di sini. istilahnya gua di posisi pekerjaan ini gua sudah posisi yang mapan dalam pekerjaan ini. Tapi ada satu hal lagi. Kalau misalnya gua tidak sekolah, gua ini ingin memberikan contoh kepada generasi di bawah gua, bahwa gua yang udah kolonial, gua masih mau belajar, masih mau sekolah, Yes. ya kan? Nah, gua memberikan kayak semangat contoh, gitu loh, contoh juga gitu, Bapak. Lu belajar deh, lu yang masih muda, apalagi lu punya rezeki, punya duit, mending lu belajar. Lu jangan berhenti belajar. Gue aja udah kerja profesional, tapi gue aja masih sekolah ngambil degree lagi. Ya, Itu salah satu alasannya. alasannya. Jadi kalau misalnya dipikir, gua pribadi, gua nggak sekolah itu nggak apa-apa. Karena gue udah menghasilkan di sini gitu. Tapi gua nggak memberikan contoh. That's great. Gua harus memberikan contoh, gitu loh. Itu tahun kemarin kan Mas? Tahun 2019 gua sekolah. Sekolah lagi selama 1 tahun. 1 tahun untuk ngambil degree. Degree di Apa tuh? Itunya apa sih istilahnya? istilahnya sound production. Sound production, dan Mas Sony harus memberikan karyanya juga kan? Ya, memberikan Lo udah karya. bikin apa nih untuk kayak Rekaman apa segala macam. Nah, bagi teman-teman yang belum, kebetulan gue waktu itu mendapat satu kemudahan bahwa dia bilang karena gue udah banyak karya, waktu itu gue boleh menyertakan karya itu. Iya. Waktu itu gue gue ajukan album Naif, 2 lagu dari ya, album album Naif. 7 Bidadari, sound audio engineer-nya dan produsernya Mas Sony Subowo sendiri, dan itu dijadikan Karya gue di waktu sekolah. di Australia ini. Ya, Melbourne Ini Polytechnic. kayak apa ya? Tugas akhir ya. Tugas Kalau akhir, anak ya. kuliah tuh nih karya tugas akhirnya nih album Naif 7 Naif, Bidadari. ya. Terus dapat nilai atau gimana dari mereka apa gitu? Dapat nilai sih enggak, tapi mereka sangat appreciate. Itu sangat karena kan waktu itu kita keluarin dalam bentuk vinil dan apa segala macam, dan mereka ya mereka sangat terima gitu ya. Karena banyak teman-teman yang lain justru harus bikin Belum dulu. ada karyanya gitu ya. Yang pada sekolah di situ tuh. Iya, harus nyari musisi, nyari apa. Sini dong segala gue produserin macam. gitu, Iya. gue produce gitu ya. Mas Sony udah punya, Iya. jadi memudahkan itu untuk Memudahkan. dapat. Ya, waktu itu gua kirim 2 lagu ya. Ya. 2 lagu, yang itu lagu Berubah sama lagu
apa yang membuat dirimu tetap di itu yang sini. jadiin portfolio karya Mas Sony ya, di sekolah sekolah itu, engineer ya. di Australia itu. Ada final itunya nggak sih kayak wah gue lulus dapat A atau apa gitu? Enggak, jadi ya? mereka hanya Hanya apa certified aja ya, gitu ya? lulus atau enggak Oh, oke. gitu. Ya, Lulus. ya lulus nggak ya? Kira-kira. Tapi apa si degree itu Mas Sony butuh apa misalnya ada artis atau musisi luar yang mau manggung sini gitu menanyakan itu sih lo punya degree apa engineer dari Enggak luar sih enggak kan? sebetulnya Enggak kan? sebetulnya nggak menanyakan hal itu. Cuman kan begini, kayak kalau kita contoh kan di Indonesia ini kan belum ada yang namanya dulu tuh belum ada yang namanya Standarisasi, ya? sertifikasi apa segala macam. Terus kemudian sangat sedikit sekali orang-orang yang mempunyai diploma dalam bidang audio gitu kan. Harusnya kan semakin banyak akan semakin baik gitu kan. Karena nanti ketika nanti benar-benar AFTA diterapkan, Oke. ya itu kan pasar bebas ya. Ya. Pasar bebas. Nah, ketika kita di Indonesia audio engineer-nya sudah memang banyak yang degree, terus kemudian bersertifikasi apa segala macam, itu akan memperkuat persaingan dagang. Makanya Itu. biar lo bisa bersaing dengan orang-orang Ya. dari luar itu kalau bisa punya certified itu lebih mempermudah lo nanti ke Ya, depannya. karena kalau misalnya sebenarnya kalau kita teman-teman engineer di Indonesia itu sebenarnya nggak kalah sama orang-orang luar. Sebenarnya, Mas, ya? Sebenarnya nggak kalah, cuman yang memang harus diperbaiki adalah cara kerja apa segala macam, sistem kerjanya. kerja harus Kebiasaannya, Mas, ya? kebiasaan. Jadi mempunyai sebuah pola kerja yang baik gitu. Kayak misalnya gua kemarin alhamdulillah ya gua sempat diminta oleh Wave Internasional kan. Wave kalau kita orang di dalam dunia audio pasti tahu yang namanya plugin Wave. Oke. Itu sejenis kayak efek apa yang dalam bentuk Plugin, software, ya. plugins. Itu diminta sama mereka untuk gua bikin masterclass di Malaysia. Wow. Nah, masterclass di Malaysia itu gua gua oke kan, terus kemudian ada peliputan dari 3 majalah internasional kayak gitu. Dan di situ juga gue minta bahwa harus ditulis bahwa gue dari Indonesia. Oh, iya. Karena sangat penting ya nama Indonesia tercantum gitu. Jadi kalau ini expertnya dari Indonesia loh, gitu. Dan Mas Sony kan kita pernah ngobrol tuh di endorse atau apa sih Mas waktu itu sama satu mixer yang paling kalau bisa dibilang paling anjing lah. Apa mereknya boleh sebut ya? Sebenarnya kalau mereknya Midas ya kalau nggak salah. Itu bener Mas? Kalau dibilang Di endorse atau gimana sih Mas? Kalau dibilang di endorse nggak juga sebetulnya ya. Cuman gua kan satu engineer Indonesia pertama yang jalan kita tour bawa mixer. Engineer pertama Indonesia yang kalau tour bawa mixer sendiri. Iya. Umumnya kalau tour mixer dari rental. Daerah setempat. Iya. Nah, gua bawa mixer sendiri. Itu awal-awal itu memang tapi dari zaman dulu juga memang udah sering bawa mixer gitu. Cuman terakhir itu memang gua sering bawa Midas ya. Midas memang ada ya dibilang di endorse juga enggak sebetulnya, tapi ya support lah gitu ya. Terus kemudian dapat juga support dari Wave tadi, pengguna ya mixer yang dipakai. Plugin tadi. Ya mixernya juga. Mixernya juga ada. Ya karena ada mixer yang namanya LV1. Iya. Itu kan di support itu yang dipakai Naif tuh. Oh pakai plugin itu, Iya, yang ada kayak audio dari sound Abbey Road itu. Iya segala macam itu Abbey Road mixernya semua itu dari Wave itu disupport sama mereka segala macam. Itu ya alhamdulillah kan bersyukur kan. Karena emang Mas Sony kalau misalnya influencer ya, kalau bahasa sekarang tuh influencer yang tepat gitu untuk bisa memakai produknya mereka gitu ya kan. Ya istilahnya ini bergaya sultan gitu bawa mixer sendiri. Iya. Tapi emang ya misalnya kayak Midasnya mahal banget kan Mas. Ya mahal. Iya, tapi sekarang lebih ringkes ya Mas. Lebih ringkes, sekarang Karena semua lebih ringkes. dulu kan gede-gede, sekarang semuanya udah kecil. Malah yang terbaru nih baru datang itu total itu bisa 144 channel. Itu dia full touchscreen apa segala macam. Mas Sony katanya pernah dibawa ke pabriknya di Cina sama
produsen midas ini? Waktu itu mau diajak, diajak. mau diajak, cuman karena kita banyak event, akhirnya nggak jadi. Terus kemudian kemarin pas Maret mau ke sana lagi keburu pandemi, gitu. Iya. Jadi ya padahal ada undangan gitu. Wah, Pak Mas itu tadi ngomongin pendidikan lagi tadi kan. Kita kayak bagi ilmu juga nih, katanya lagi kerjasama juga sama Kementerian Pendidikan. Masalah apa sih Mas? Nah, jadi gini, sama Kementerian Pendidikan tuh, kita membuat sebuah himpunan, semacam asosiasi untuk penata audio Indonesia. Asosiasi untuk penata audio. Audio Indonesia. Se-Indonesia. Se-Indonesia itu berbadan hukum. Oke. Berbadan hukum dan ada di bawah binaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan. Itu Ya, masuknya. itu nanti banyak program-program seperti misalnya kita memberikan sebuah pelajaran materi pendidikan Tentang mengenai audio, engineering. Nanti gua itu di situ hanya sebagai ketua, tetapi nanti ada yang membawahi banyak bidang, memang orang-orang expert lah dalam dunia pendidikan audio Indonesia, mereka terlibat. Jadi materi-materi pendidikan dasar itu kita berikan secara cuma-cuma nanti. Wow. Nah, cuman sebelumnya kita harus menyamakan satu bahasa. Karena bahasa di Indonesia ini kan beragam. Terus seleranya beragam. Nah, kita harus membuat Ya, standarisasi dulu bahwa ini yang bisa jadi kurikulum ya. iya, bisa Kurikulum nanti standarnya. nanti bisa menjadi sebuah kurikulum pengajaran. Nanti juga kita bisa memberikan semacam kartu keanggotaan yang kalau dia mendapatkan kartu anggotaan berarti dia sudah kompeten sebagai seorang audio engineer kayak gitu. Jadi memang ada step-step ya. Memang kita sangat bertahap karena ini benar-benar di Indonesia tuh sangat banyak komunitas audio banyak. Komunitas audio, grup PA audio banyak, tetapi belum ada yang berbadan hukum. Iya, si asosiasi ini sendiri tujuan Berbadan hukum dan terkoneksi dengan pemerintahan. Kenapa? Karena jika seperti kemarin itu kayak pandemik, sebenarnya kita masih pandemi. masih pandemi, masih Enggak kemarin masih nih. kemarin mulai gitu ya. Ada misalnya yang teriak-teriak kita nggak ada bantuan, nggak ada bantuan. Ya gimana mau ada bantuan? Kita nggak terdata. Kita nih nggak, orang-orang audio itu tidak terdata. Tidak ada datanya, tidak ada asosiasinya yang berbadan hukum dan terkoneksi dengan pemerintah. Gimana kita mau minta bantuan? Gimana kita mau menerima bantuan? Bantuan ada, pintunya kemana? Nggak ada. Yang terpercayanya gitu. Iya, nah hal-hal seperti itu juga nanti kan bisa dilakukan lah dengan itu. Bisa penyaluran apa, tidak hanya penyaluran ilmu pengetahuan, tapi juga nanti ada misalnya ada bantuan atau ada misalnya kayak ada masalah hukum. Seorang pekerja punya ada masalah hukum, nah ini kita ada yang namanya nanti tim bantuan hukum dan mediasinya kayak gitu. Jadi ya ada perlindungannya lah ada dari perlindungan para pekerja ada perlindungan audio para ini, Mas, pekerja ya. dan nanti akan terdaftar di tenaga kerja kayak gitu. Kenapa mau ngurusin gitu? Kenapa mau ngurusin? Kalau sebenarnya gue kagak mau ngurusin. Mau udah audio aja gitu ya. Sebenarnya gue jujur gue bilang sama gue nih ngapain sih harus gue bilang gue kenapa harus gue nih kan harus udah umur gue segini gitu. Masih seger juga. Iya masih seger. Cuman kan ya maksud gue Ya emang harus yang udah banyak yang lain gitu. Tapi mereka bilang ya Mas ini kan kita butuh ya pandangan yang sedikit netral apa segala macam. Oke. Dan yang satu hal juga sih sebetulnya. Gua itu sudah hampir lebih dari 10 tahun lalu tuh sebenarnya pengen Indonesia punya satu asosiasi audio. Emang ada keinginan Ya, itu ada. Dulu awal kita membentuk Asosiasi Sound Engineer Indonesia. Tuh tahun 2004 atau 2005 gitu. Sempat itu dengan sama David Klein, sama Mas Doni dan almarhum Pak Alex Kumara. Itu sempat bikin, tapi akhirnya macet di jalan, terus nggak sampai berbadan hukum. Kemudian ada grup Indonesia Audio Society, juga hanya masih belum berbadan hukum. Kemudian gua ada di Indonesia Audio Engineer Community, itu lebih banyak ngasih workshop pendidikan ke teman-teman, itu juga belum cepat berbadan hukum.
Akhirnya sekarang ketika ada tawaran dari Departemen Pendidikan untuk ngejalanin terus dikasih beban sebagai ketua umum. Oh, sekarang ketua umum ya Mas Omi? Iya, beban ketua umum. Gua pikir gua bilang mungkin ini jalan gua untuk ngebantu temen-temen audio yang di bawah gua untuk nanti bisa mendapatkan sesuatu penghargaan atau yang benar. Ya benar-benar mendapatkan, lu bekerja, lu mendapatkan sebuah penghargaan dari atas pekerjaan lu bisa mendapatkan ilmu-ilmu, saling berbagi ilmu, jadi tidak saling menyerang, nggak ada lagi istilahnya gua ditikung, gua aneh. Gua selalu bilang, gua ditikung, enggak, lu bukan ditikung, berarti lu kalah, lu kurang mampu, ilmu lu kalah sama dia, begitu aja. Kalau pekerjaan gua diambil orang, gua cuman bilang dia lebih lebih cocok dan dia lebih cocok gitu. Banyak hal yang kadang-kadang kalau misalnya kita nggak dapat sesuatu terus kita bilang itu hal yang buruk, padahal belum tentu. Mungkin maksud Tuhan lain. Kita nggak dikasih ini, ternyata kita dapat yang lebih besar dan lebih tepat. Lebih tepat. Gitu. Keren. Mas, pertanyaannya kayak siapa yang paling dalam arti musisi-musisi yang udah Mas Sony pegang nih, pengalaman atau apa yang paling merasa ini gue puas nih ngerjain ini nih? Gua rata-rata sama band atau musisi, artis yang gua pegang gua puas. Harus ya? Gua harus merasa cukup ya? Puas. Tetapi puasnya gua itu tidak pernah berhenti. Jadi ketika gua diminta untuk pegang lagi, berarti gua harus memikirkan sesuatu lagi. Apa ya? Challenge baru lagi. Apa ya? Gitu. Jadi gua harus selalu puas dengan hasil kerjaan gua, tetapi gua selalu mereview pekerjaan gua, karena setiap pekerjaan gua tuh kan selalu gua plan, jadi gua mengerjakan apa yang sudah gua rencanakan, dan gua mereview apa yang sudah gua kerjakan. Itu cara kerja gua. Jadi gua pegang Slang gua puas, gua pegang Naif gua puas, gua pegang Raisa gua puas. Tetapi kalau bicara yang paling puas, ketika misalnya anjing nih gua pas lah gitu. Pas. Enak rasanya banget nih. Ini itu exactly what I want gitu. Iya, karena itu sebuah konser yang tunggal. Ketika mempersiapkan sebuah konser yang tunggal, gue benar-benar konsen. Tidak, kadang fokus. Kadang beberapa minggu sebelumnya, gue sudah tidak menerima job lain. Karena gue udah fokus di situ. Udah tahu lagunya apa, konsep panggungnya seperti apa. Jadi gue tahu persis, begini yang harus hadir nanti ke penonton itu seperti ini. Dan hasil yang jadinya sesuai. Apa tuh? Ya, itu konsernya Raisa. Kemudian waktu di Istora ya, itu 5 tahunnya Raisa. Kemudian konsernya Slang di GBK, 35 tahunnya Slang di GBK. Itu seperti apa ya? Cocoklah sama keinginan dan apanya sesuai gitu ya, hasilnya gitu ya. Ya, dan launching album 7 Bidadari Naif. Wih, gue masuk juga kan di Taman Mini. Itu masuk Mas. Ya, masuk. Itu thank you, Mas. Ya lu bisa bayangin, gue sampai marah kan. Gue bilang 1 minggu nggak boleh terima job. Pas latihan gue datang. Karena gue pengen tahu tampilnya gimana ntar. Iya kan? Gue latihan datang. Nggak ada yang nggak datang. Seperti tadi. Seperti musisi yang kelimanya Naif berarti. Gue tahu, jadi tahu mau abis ini mau ngomong apa, nyanyi apa, tahu. Soundnya apa? Soundnya apa? Nanti tampilnya begini. Itu lagu gimana? Suasananya apa? Pada saat kita break latihan, gue masih bisa ngasih masukan. Ya kan, karena gini-gini. Gimana kalau ini. Nah, sampai kita punya pola konsernya seperti itu kan. Jadi itulah yang membuat gue puas. Karena ada komunikasi yang baik antara kita gitu. Bukan sekedar kerja dibayar, enggak. Kayak gitu. Jadi tadi 7 Bidadari masuk ya? Masuk dong. Mas Sony, kan lebih banyak kalau gue lihat sih lebih di lapangan ya sebenarnya.
sound engine Live. audio live, Ya, live. show-show Tapi lah gitu. di album 7 Bidadari sendiri juga di dalam studio. Ya, Dan Mas Sony itu ternyata nggak cuma sekali untuk engineer atau produce ya, album. ya. Pertama tuh si Jingga ya Mas? Jingga pertama. Tahu lagu Jingga yang Cinta Harapan. Nah, itu Itu tahun berapa? 90-an Mas. 90-an, Zaman ya. gua kuliah. Mas Sony ya, Ya, engineer ya. dan produce Ya, lagu. ya. Nah, berarti kan lebih banyaknya di lapangan ya Mas? Ya. Emang lebih seneng jalan ya, emang di luar tuh lebih Ya, tantangannya lebih memang seru ya Mas? ya, karena memang di luar lebih senang. Karena kalau kita di studio kan kita bisa mengulang. Oh kurang enak, oh salah diulang. Tapi kalau di lapangan nggak bisa. Semua berjalan sekali. Lu telat ya udah, hilang momennya. Momennya hanya itu. Momennya hanya itu. Makanya lu benar-benar harus fokus ketika di lapangan. Lu harus relax. Lu harus benar-benar bisa menjadi member dari si performer. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang live di Indonesia, di mana kondisi Tiap daerah tiap beda, daerah ya beda-beda kan, audiensnya, perilakunya beda, demografinya demografinya gimana? beda. Nah itu gue memperhatikan, gue awal-awal gue tour itu, gue dengar mereka komen, bang, tam-tamnya kurang kedengeran. Siapa penontonnya? Penonton. So tau banget. Iya. Tam-tamnya kurang kedengeran. Tam-tamnya, Iya. drumnya tuh. Oh. Ngomong langsung ke Ngomong. Mas Sony di depan di apa FOA atau apa singkatnya Mas? Ya, FOH tuh front of house kan. Front of Of house. house. Jadi kalau Pusat kontrol. pusat kontrol di depan panggung yang di penonton tuh ya. Ya, di penonton. Tuh penonton langsung nyamperin Mas Iya, Sony. tam-tamnya kurang. Nah, tapi gue naikin. Tapi terus gue berpikir, kenapa dia ngomong tam-tamnya kurang ya? Ternyata kesenian daerahnya adalah alat pukul. Tifa-tifa atau apa gitu ya. Iya. Tekan-tekan. Ini kok kagak rasa Nah, gitu. Oke. kayak gitu. Kemudian kayak di Medan, oh bang, musiknya geber lagi. Asik. Kenapa ya gue bilang gitu kan? Oh ternyata di Medan, di Manado itu kan mereka suka menyanyi kan. Yang lantang-lantang dan Lantang powerful kalau- gitu. wah, dia mau seolah-olah Wah. dia tuh vokalis. Asik. Wong di panggung tuh band pengiring gua. Oke. Nah, Ya solusinya buat dia apa ya? vokal gue jangan tinggi-tinggi amat. Oke, biar dia bisa Iya, suaranya penontonnya itu. wow, Aku yes. bernyanyi, gitu ya Mas ya. Iya. Seneng dong akhirnya dikasih. Oh, bener. jadi ada pelayanan beda-beda. Beda. Ada satu daerah lagi yang senangnya dengerin orangnya nyanyi. Musiknya nggak terlalu. Musik gak terlalu. Dia nggak nyanyi kagak apa, mereka denger banget. Nggak ada respect, nggak ada apa. Gue pikir mereka ada masalah apa. Enggak, ternyata mereka menikmati Penyanyinya saja. saja. What? What? The whole package of the show is right. Kan, berarti Mas Tony menonjolkan si vokalnya vokalis. doang. Vokalisnya harus gue naikin dikit. Jadi dia bener, dia bisa menikmati. Dan Mas Tony harus beradaptasi juga dengan kayak gitu. Dengan Nah, orang-orang. jadi mempelajari semua daerah akhirnya. Mempelajari kesukaan masing-masing. Iya. Doyannya diginiin nih. Iya. Gitu. Berarti egonya meskipun secara teknik harusnya nggak gini. Harusnya nggak gitu. Oke. Iya. Kalau ngikutin diri gua, oh kagak, gua begini. Tapi gua nggak boleh begitu. Kan gua menempatkan diri gua sebagai penonton juga. Yes. Tapi gua juga menempatkan diri gua sebagai representatif dari Band atau band. performernya Gue tersebut. representatif, gue punya hak juga. Yang penting polanya tidak berubah jauh. Yes. Ini kan hanya sekedar perubahan sedikit gitu, balancing sedikit yang menyesuaikan. Ternyata sangat signifikan buat penonton juga. Iya, Mas. makanya di awal gue bilang bahwa kita juga harus sebagai wakil dari penonton. Penonton yang pertama. Penonton yang pertama. Itu pelajarannya Pak. Sejarah. Mas, mungkin terakhir sebelum ini kasih wejangan dikit atau ilmu-ilmu atau apa ya? Ini anak gue kan juga kuliah di KJ ya, ambil film, Iya. tapi dia ambil majornya ya,
di sound juga ya. Gitu. Dan di sini ada Bima juga yang emang tadi sangat sound enthusiast juga. Sound atau audio ya istilahnya. Audio itu. Buat adik-adik yang pengen belajar ataupun ada passion ataupun ada wah ini gue bisa hidup nggak ya dari sini, atau ada wejangan gimana nih Mas buat teman-teman sound? Kalau misalnya kita ngomong gue bisa hidup nggak dari sini ya, jelas bisa. Banget. Gua pernah di waktu ada acara di SAE School of Engineering, itu ada istilahnya apa sih kalau hari orang tua datang gitu mau Parents Day. Parents Day. Salah satu orang tua nanya sama gua, Pak, apakah Bapak bisa hidup layak sebagai audio engineer? Saya maaf Pak, saya rasa saya berkecukupan. Karena dengan dunia ini, karena saya sudah memiliki rumah di ini, gue sebut ini Metro, ya rumah yang boleh dibilang daerah yang cukup bergengsi, mobil saya punya, anak-anak saya sekolah semua di sekolah internasional, jadi saya rasa saya tidak ada bisnis lain, bisnis saya hanya di audio. Cuman memang perlu satu semangat di awal. Semangat di awal bahwa ketika masuk dunia ini, hal yang paling penting adalah kita sangat menyukainya dulu. Yes, Iya kan? it's the Passion ya. passionate. Ketika kita sudah suka, kita berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita. Yes. Ya kan? Jadi bukan kita berpikir bahwa gua akan mendapat uang sebesar ini. Enggak. Seperti pertanyaan orang tua tadi. Iya. Terus Tapi enggak. Yang paling pertama adalah kita harus bisa berkarya dulu. Karena Pak, kalau kita sudah bisa berkarya, contohnya seperti sebuah lukisan. Lukisan pinggir jalan sama pelukis terkenal. Harganya jauh. Lukisannya kalau dilihat, wae Pak. Coret. Saya juga nggak lihat. kadang bisa lebih bagus yang di jalanan. Di jalanan. Tapi harganya kenapa yang di sana 1 miliar, yang di sini cuma 1 juta. Bisa kemana? Ketika kita sudah bisa berkarya, maka nilai angkanya ya Mengikuti lo. siap mengikuti Pak. Dan yang paling penting, kita selalu mau terus mengupdate pengetahuan kita. Update pengetahuan dan tidak tertutup, tidak menutup diri. Bapak, gue udah cukup, gue udah jago. Tidak ada orang yang jago. Yang di atas yang jago, ada yang lebih jago. Exactly. Jadi benar-benar kita harus terbuka, kita Terus harus belajarnya itu terus ya? belajar. Update karena terus ya? Harus latihan terus. Karena contoh paling sederhana ketika awal-awal pandemi, kita tidak ada event, tidak ada apa, banyak engineer begitu mulai live streaming di depan mixer, diam dulu. Lama nggak terbiasa itu ya? Karena lama. Jadi dia diem dulu, gue mau ngapain ya? Nah, itu hal yang bahaya kan? Makanya kita tetap harus melatih kebiasaan. Melatih terus kalau ya, orang gambar, nyanyi. Kalau kita mesinnya biar panas terus ya Mas? Iya mesinnya. Ada orang yang ngomong, lu enak Mas, di rumah ada alat. Iya kan? Tuh? Lu enak, iya. Gua sangat beruntung. Di rumah gua alat, di rumah gua ada 3 mixer. Gua sangat beruntung. Di rumah gua ada alat yang bisa gua pakai. Gua bilang, dan gua welcome. Ada teman-teman yang datang ke rumah, apa segala macam, coba. Welcome. Nggak ada. Gua nggak pernah tertutup. Silakan. Yang penting kita sama-sama belajar gitu, bukan gua guruin tapi kita sama-sama lah, kita sama-sama berbagi ilmu. Kalau lu nggak punya alat, ya lu berusaha. Misalnya sekarang hampir semua sekarang punya gadget. Yes. Bohong kalau nggak punya smartphone. Ya minimal smartphone. Lu buka smartphone, banyak sekarang program-program audio, tools audio App. ada di Android atau di iPhone. Bisa kita oprek-oprek. Untuk basicnya dulu. Untuk basic. Gitu. Seperti itu. Ya, tuh. sedikit. Banyak sekali. Mungkin di luar sana yang interest atau antusias atau
punya apa ya, keinginan mempelajari atau bisa hidup dari audio, ya nanti kalau yang mau lebih lanjut detail atau gimana, Mas Sony ada yang bisa diinfoin nggak, apa kelas atau apanya, atau lo cari aja deh Mas Sony, bingung ngasih tahu di mananya. Di search aja Sony Subowo, Sony nanti Subowo. bisa ketahuan ada pergerakan apa di situ. Iya, Mas Sony makasih banget. Sama-sama, terima kasih. Next kita bikin sesuatu lagi, Siap. tetap berkarya, dan buat yang di luar sana, ya tadi jangan berhenti update, terus apa lagi ya, belajar terus aja. Kalau ya kita kalau stop belajar ya udah mati. Dadah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.